Oke, semangat pagi, semangat pagi. Sekarang kita sudah tanggal 6 dan kebetulan ini sudah akhir weekend ya buat kita semua. Besok kita sudah memulai hari baru di weekend baru di bulan September. Berarti kita sudah meninggalkan 1 week atau 1 minggu di bulan September ini. Gimana kita sih, masih perubahan atau tidak? Hari ini memang saya masih benar-benar liburan, tapi kebetulan hari ini terakhir karena nanti malam saya sudah pulang lagi ke Jakarta gitu loh. Dan seperti biasa setiap pagi yang saya bilang, bagaimana kita melakukan segala sesuatu itu secara konsisten. Di sini saya cuman pengen gitu, karena mungkin pasti namanya media sosial itu pasti semua orang punya pemikiran yang berbeda, dalam artian ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Dan di sini saya pengen share tentang bagaimana sih caranya membuang pikiran negatif gitu ya. Sebelum saya masuk kepada poin, saya pengen share bahwa sebetulnya pikiran negatif itu tidak pernah hilang dari pikiran kita. Kita selalu punya pikiran negatif gitu loh ya. Cuman kita bisa mengalihkan pikiran negatif menjadi positif. Contoh, misalnya saya berpikir bahwa orang itu galak misalnya. Saya bilang begitu, orang itu galak gitu. Nah, itu kan pikiran negatif kita. Agar itu tidak hilang dari pikiran kita bahwa kita berpikir orang itu galak. Hanya saja kita bisa mengalihkan, kayaknya nggak galak deh orang itu. Nah, itu berarti kita mengalihkan pikiran negatif menjadi positif. Jadi pikiran negatif itu sebenarnya tidak hilang gitu loh. Itu selalu ada di dalam pikiran kita. Hanya saja, pertama, segala sesuatu itu kalau kita terus-menerus memikirkannya, itu akan menjadi nyata. Itu pertama. Terus keduanya apa? Itu akan tumbuh di dalam pikiran kita. Kerugiannya, pikiran kita menjadi negatif. Itu yang jeleknya gitu loh. Jadi saya harap teman-teman nih dengan apa yang bisa saya share pagi ini gitu ya, bisa berpikir lebih negatif. Apa aja sih caranya gitu ya, biar kita tuh terjaga dari pikiran negatif. Pertama, itu nyatakan dan terima keadaannya. Contoh ya seperti yang saya bilang tadi, orang itu galak. Kita sadari, betul kita sudah berpikir bahwa orang itu galak. Nah, itu pikiran negatif kita. Itu berarti kita sudah menyatakan bahwa orang itu galak gitu ya. Hanya saja terus terima keadaannya. Misalnya terima keadaannya apa? Kalau kita berpikiran negatifnya kepada orang, bukan kepada sesuatu gitu ya. Terima keadaannya apa? Ada satu kalimat yang benar-benar membuat saya itu seperti, ya mungkin bisa dibilang tercambuk lah ya. Kalau kamu keluar mencari teman, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan teman. Tetapi kalau kamu keluar menjadi seorang pribadi teman, maka kamu akan mendapatkan teman yang lebih banyak, dan kamu bisa mendapatkan orang-orang di sekeliling kamu gitu loh. Nah, itu artinya dalam artian terima keadaan. Contoh, kalau kita punya teman 5 orang, tidak semua karakternya sama, betul nggak? Ada orang yang memang mungkin ya yang tadi galak, ada yang mungkin pemarah, ada yang mungkin pelit misalnya kan, yang nggak sabaran, yang nggak apa gitu ya. Pokoknya adalah orang-orang yang maksudnya selalu mengisi pikiran kita itu menjadi negatif kepada orang-orang tersebut atau pada lingkungan kita sendiri. Hanya saja kita bisa mengalihkan pemikiran itu gitu loh. Saya sendiri masih belajar. Saya belajar seperti ini ya. Saya tidak pernah menilai seseorang itu dari sisi kekurangan. Saya tidak pernah menilai seseorang itu dari sisi negatifnya. Itu yang selalu berprinsip dalam diri saya. Makanya alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah punya, ya mungkin bahasa ininya ya, saya tidak pernah punya musuh. Saya tidak pernah musuhan sama siapapun gitu ya. Bahkan intinya sebetulnya jadilah pribadi yang betul-betul kita itu menjadi sesuatu di tengah orang-orang gitu loh. Menjadi bisa membahagiakan orang, itu pertama. Terus keduanya juga kalau ada si dia, kita tuh jadi damai gitu. Kita tuh jadi tenang, kita tuh jadi enak, kita tuh jadi segala macam gitu loh. Nah, harusnya kita menjadi pribadi seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan pikiran negatif. Itu yang paling penting. Jadi yang pertama itu terima keadaannya ya. Nah, terus terima itu ya, kita tahu bahwa kita sudah berpikir negatif, kita alihkan menjadi pikiran positif, dan terima kenyataan terutama pada saat kita berpikir negatif kepada orang-orang.
hubungan sosial. Makanya kita harus bisa agar tidak ini. Tolong dimatiin dulu apa ini? Suara apa ini? Matiin dulu. Oh, nggak usah dimatiin sih. Sini dulu laptopnya bawa. Tolong sini laptop. Nomor rekeningnya Sorry. biar aku kirim dulu. Jadi kayak iklan. Nah makanya kalau misalnya ini kita kita bisa meninggalkan pikiran negatif itu adalah dengan kita tidak perlu mengalihkan pikiran negatif kita menjadi pikiran positif dengan menerima, dan kedua terima kenyataan atau keadaannya gitu loh. Jadi apapun yang ada, apapun yang terlihat, kalau kita ngelihat pemabuk, kita ngelihat mungkin pencuri, kita lihat apa, bukan harus kita berpikir positif. Intinya kita tidak perlu melihat kejadian apa yang sedang terjadi gitu loh. Karena memang apa yang terjadi itu pasti ada kisah di balik semua itu. Yang perlu kita lihat adalah orangnya, kita harus berpikir positif kepada orangnya gitu loh. Itu yang paling penting, nomor 1. Terus untuk bisa berpikir positif, apalagi membuat pertanyaan-pertanyaan di otak. Dalam artian seperti apa? Jadi setiap harinya tuh kita tuh harus berpikir begini ya, kenapa ya orang ini begini? Itu bagian dari pertanyaan. Kenapa ya orang itu bisa mencuri? Kenapa orang itu ya bisa membunuh, bisa apa, atau apapun yang negatif gitu ya. Jadi kita bukan melihat tentang ngejudge dia bahwa dia itu pencuri, bukan seperti itu. Berarti itu kita berpikir negatif. Tetapi yang perlu dilatih di dalam pikiran kita, kenapa dia mencuri? Gitu loh. Kenapa dia mencuri? Buat pertanyaan-pertanyaan di dalam otak kita gitu loh. Jadi bukan bilang dia pencuri, bukan, tapi kenapa dia mencuri. Paham maksud saya kan ya? Jadi kayak saya melihat misalnya sesuatu yang menurut saya itu adalah pikiran negatif gitu ya, itu atau hal negatif, saya selalu berkata bahwa ada apa ya dia seperti ini. Seperti mungkin ada kita melihat beberapa karakter yang memang egois, pemarah gitu ya. Terus apalagi ya egois itu ya ingin menang sendiri gitu kan. Itu kenapa? Biasanya saya membaca itu dari benar-benar dari sudut pandang yang benar-benar dalam banget, dari bawah banget. Dalam artian dari bawah banget tuh begini, pasti ada pertumbuhan ya, atau ada pendidikan yang memang membuat dia menjadi karakter seperti itu gitu loh. Jadi yang harus kita pikirkan adalah kenapa dia seperti itu, bukan dia seperti itu gitu loh, bukan seperti itu. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan di otak untuk kita melatih menjadi pikiran positif. Oke, poin terakhirnya, ini poin terakhir yang paling penting. Jadi kita fokus pada progres. Progres itu adalah pertumbuhan level ya, jadi peningkatan gitu ya, bukan pada perfeksionis. Ingat, kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu tidak pernah sempurna. Beda sempurna yang kemarin saya bilang ya. Setiap manusia selalu punya kekurangan dan kelebihan gitu loh. Jadi kita jangan fokus bahwa misalnya contoh, kalau ini saya lebih senang menjabarkan tentang cinta. Jujur aja, kalau untuk bahasa perfeksionis, saya lebih senang menjabarkan tentang cinta. Karena memang di dunia ini yang bercinta bukan 1-2 orang, tapi kita semua ini bercinta ya. Atau kita sama-sama punya hubungan, relationship, punya pasangan gitu ya. Nah itu kita fokusnya pada progres. Dalam artian apa? Saya selalu berprinsip kepada diri saya. Saya bilang kepada pasangan saya selalu begini, apakah hubungan kita ini membuat kita bertumbuh atau tidak? Maksudnya contoh kecil. Maksudnya bertumbuh apa? Dari yang untuk anak-anak sekolah misalnya, asalnya dia malas belajar, gara-gara punya pacar dia jadi rajin belajar. Itu artinya dia grow. Itu artinya dia punya progres. Itu artinya dia tumbuh. Dari asalnya yang tidak pernah sholat, misalnya saya sendiri, tiba-tiba gara-gara dapetin seseorang saya jadi rajin sholat. Itu artinya bertumbuh gitu loh. Nah makanya kita itu jangan fokus pada perfeksionis gitu loh, karena memang tidak pernah ada yang sempurna, tapi fokus pada progres. Jadi setiap hari yang kita lakukan itu membuat kita tumbuh atau tidak gitu loh. Pertama ya sering saya bilang, apakah dari cara berpikir, keduanya dari sikap, ketiganya ya membentuk karakter kita gitu loh. Jadi itu tuh tumbuh atau enggak, kita harus sering review itu.
Makanya banyak kenapa sih ada terjadi perceraian. Itu karena mereka tidak belajar setiap harinya bahwa pernikahan itu adalah untuk seumur hidup. Tetapi mereka belajar hanya di awal. Di awalnya apa? Pada saat cinta betul-betul menggebu. Pada saat benar-benar pasangan nih hanya kaulah cintaku gitu ya. Biasanya seperti itu. Tapi pada akhirnya setelah 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, atau mungkin di bawah waktu itu, mereka sedang ada rasa saling membenci, mereka sedang sama-sama tidak mood, tidak suka, itu mereka biasanya malah saling menyalahkan atau memilih sesuatu yang mereka pikir lebih perfeksionis daripada pertumbuhan itu sendiri. Bahkan waktu sendiri itu adalah bagian dari pertumbuhan kalau menurut saya. Iyalah, saya juga dulu kan lahir bayi, sekarang sudah usia berapa, itu berarti kita artinya ada progres. Cuman kita hidup bukan hanya untuk progres waktu, bukan hanya untuk progres usia atau angka, tapi juga kita punya progres untuk bagaimana kita bertumbuh dari kualitas diri, dari mindset, dari semuanya gitu loh. Jadi kalau teman-teman benar-benar bisa memahami 3 hal tadi untuk membentuk pikiran positif, membuang pikiran negatif dengan satu, terima keadaannya. Terus kedua, buat pertanyaan-pertanyaan di otak gitu ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan di otak itu ya why. Jadi pada saat kita memandang sesuatu, jangan langsung kita bilang dia pencuri, bukan seperti itu, tapi kenapa dia mencuri. Itu bagian dari pertanyaan gitu loh. Dia kok seperti itu? Nah, jadi kenapa dia seperti itu? Bukan dia seperti itu, bukan. Makanya buat pertanyaan di otak agar apa? Agar membuat pikiran kita selalu menjadi positif. Dan yang terakhir, ingat, itu kita fokus pada progres. Progres itu apa? Progres itu proses pertumbuhan yang naik ke atas. Grow yang naik ke atas, tumbuh. Jadi bukan fokus kepada perfeksionisnya. Tidak ada orang yang perfeksionis. Ya minimal kalau kita punya pasangan, asalnya dia suka ngomong kasar, sekarang jadi gak ngomong kasar, itu artinya punya progres. Itu artinya dia sedang bertumbuh. Jadi kita harus fokus ke hal itu. Oke, itu aja yang bisa saya share teman-teman. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semua, termasuk buat saya juga terutama ya. Sebentar lagi saya mau berenang ya, seperti biasa kayak kemarin ya, mumpung masih di Bali. Karena hari ini adalah hari terakhir saya di sini. Nanti malam saya sudah flight ke Jakarta lagi. Alhamdulillah saya dapat project yang lumayan di Bali ini gitu ya. Ketemu banyak relasi baru gitu ya, orang-orang baru yang akhirnya membuat project saya atau bisnis saya juga lebih berkembang lagi. Itu juga berkat doa dari teman-teman, berkat live setiap pagi ini gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses luar biasa dan semangat pagi.